Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau bedah sesuatu yang menarik banget nih. Kita dapat kiriman materi dari Anda, pendengar kita. Ada PDF judulnya Etika Profesi dari Budi Hartono, sama ada infografisnya juga. Dan fokus kita kali ini itu bab soal komunikasi efektif. Khususnya kerangka kerja 7C. Misi kita simpel aja, kita mau bedah ini bukan sebagai teori yang kaku, tapi sebagai alat bantu praktis. Sering nggak sih Anda ngerasa udah ngejelasin sesuatu sejelas mungkin, tapi kok orang lain nangkapnya beda banget ya? Saya sering banget ngalamin itu. Nah, kayaknya materi ini punya jawabannya nih. Mari kita telusuri bareng-bareng. Tentu. Dan kata peta itu pas banget sih. Soalnya komunikasi itu kan medan yang rumit ya. Kita lakuin tiap hari lewat email, rapat, WhatsApp seringnya udah kayak pakai mode autopilot aja. Nah, sumber ini ngingetin kita kalau tujuannya itu bukan cuma ngomong atau nulis, tapi gimana caranya kita dapat hasil yang tepat dari omongan kita itu. Dan 7C ini mereka tuh saling terkait. Kalau kita benerin satu, biasanya yang lain ikut jadi lebih baik. Oke, mari kita mulai dari fondasinya ya. Di materi ini, C yang pertama dan mungkin yang paling dasar adalah clear, jelas. Sumbernya Bilal, jelas tentang tujuan dan maksud pesan Anda. Kedengarannya simpel kan? Tapi ini jebakan paling umum. Saya jadi ingat email yang saya terima kemarin. Isinya ada 3 permintaan, 1 info, sama 2 pertanyaan. Saya harus baca 3 kali cuma buat mikir, oke, jadi yang harus saya kerjain duluan yang mana nih? Ya, kebingungan Anda itu wajar banget. Itu yang terjadi kalau pengirim pesannya nggak mikirin penerimanya. Dengan menjadi jelas, kayak saran di sumber ini, sajikan satu ide pada satu waktu, kita sebenarnya ngambil kendali. Kita nggak biarin penerima itu ngisi bagian yang kosong pakai asumsi mereka sendiri. Karena kalau pesan kita ambigu, otak kita kan otomatis nyari pola sendiri, bikin kesimpulan sendiri. Dan seringnya kesimpulannya itu salah. Jadi clear itu bukan soal pilihan kata aja, tapi soal mencegah salah paham dari awal. Mencegah salah paham. Wah, saya suka banget istilah itu. Nah, ini nyambung banget sama C yang kedua. Concise, ringkas. Dokumennya bilang langsung ke intinya. Singkat dan sederhana. Aduh, ini tantangan pribadi saya banget. Saya tuh suka nambahin banyak konteks yang menurut saya penting, tapi mungkin buat orang lain malah jadi noise aja. Gini deh, keringkasan itu intinya soal menghargai waktu. Bukan cuma waktu si penerima, tapi waktu kita juga. Tapi di sini nih, ada dilema klasik komunikasi kan. Di satu sisi, kita harus concise, ringkas. Tapi di sisi lain, ada C lain yang nanti kita bahas, complete, lengkap. Nah, gimana caranya kita bisa ringkas tanpa ngorbanin info penting? Nah, itu dia. Pertanyaan bagus banget. Gimana tuh cara nyimbanginnya? Kuncinya mungkin bukan milih salah satu, tapi paham konteksnya, paham siapa audiens kita. Kalau kirim laporan mingguan ke atasan yang super sibuk, ya concise itu raja. Poin-poin, data, selesai. Tapi kalau kita ngirim panduan teknis buat anak tim baru, complete itu jauh lebih penting. Nggak apa-apa lebih panjang dikit. Jadi ringkas itu bukan berarti pendek secara membabi buta, tapi soal efisiensi kata. Tiap kata harus ada gunanya, kalau nggak ada, ya hapus aja. Oke, jadi soal kalibrasi ya, disesuaikan sama siapa kita ngomong dan tujuannya apa. Ini ngebawa kita ke C ketiga dari fondasi ini, konkret. Konkret. Sumbernya bilang, pesannya itu harus faktual dan spesifik. Contoh yang dikasih di sini ngena banget. Daripada kita bilang, kinerja penjualan perlu ditingkatkan. Pesan yang konkret itu bunyinya, kita perlu meningkatkan penjualan produk X sebesar 15% di kuartal 4. Wah, bedanya jauh banget, kayak siang dan malam. Tepat, karena otak kita itu nggak bisa memproses instruksi yang abstrak. Tingkatkan penjualan itu apa artinya? 1% cukup, fokus ke produk mana? Pesan yang abstrak gitu malah nambah beban pikiran. Penerima harus berhenti dulu, mikir, ini maksudnya apa ya? Sebaliknya, kalau tingkatkan penjualan produk X sebesar 15%, itu langsung kebayang. Ada target, ada angka, ada fokus, bisa langsung dikerjain. Pesan konkret itu intinya jembatan antara ide dan aksi. Jadi, kalau kita rangkum nih ya fondasi ini, pesan harus punya satu tujuan yang jelas, disampaikan dengan kata-kata paling efisien alias ringkas, dan didukung sama fakta dan detail yang spesifik atau konkret. Rasanya kalau 3 ini aja kita kuasai, 80% masalah komunikasi udah kelar kali ya. Saya setuju banget. 3 ini itu mesinnya, mesin dari pesan Anda.
Tapi kan mesin sebagus apapun perlu sasis sama bodi yang kuat biar dipercaya di jalan. Nah, disitulah kelompok C berikutnya ini berperan. Wah, transisinya mulus banget. Oke, jadi sekarang kita punya pesan yang intinya udah bagus. Tapi saya jadi ingat email dari rekan kerja dulu. Idenya brilian, konkret, ringkas. Tapi emailnya tuh penuh salah ketik, terus data yang dia kutip ternyata data tahun lalu. Jujur aja, saat itu juga kredibilitas idenya langsung anjlok di mata saya. Mungkin ini pas banget kita ngomongin C yang keempat. Korek, akurat. Pengalaman Anda itu bukti nyata pentingnya C yang satu ini. Di dokumen sumbernya disebut ada 2 level kebenaran. Pertama, ya kebenaran faktual. Data, nama, angka, itu semua harus akurat. Salah dikit aja, orang bisa jadi ragu sama seluruh pesan kita. Tapi ada level kedua yang lebih subtil yang juga disinggung di sana. Yaitu, pastikan bagian teknis konten dapat dimengerti oleh penerima. Tunggu, maksudnya gimana tuh? Artinya, kebenaran itu juga harus disesuaikan sama tingkat pemahaman audiens. Gini deh, misalnya, kita nyampain data fisika kuantum yang 100% akurat, tapi pakai jargon yang audiens awam nggak ngerti. Itu juga bentuk komunikasi yang nggak benar buat mereka. Pesannya mungkin akurat secara teknis, tapi gagal nyampe, gagal bikin paham. Jadi korek itu bukan cuma soal bebas typo, tapi juga bebas dari jargon yang nggak perlu. Saya baca bagian ini, saya langsung ingat presentasi saya beberapa bulan lalu. Di kepala saya alurnya udah jelas banget. Tapi setelah selesai, ada yang nanya, kenapa tadi tiba-tiba loncat dari data penjualan ke rencana marketing? Nggak ada jembatannya. Di situ saya sadar, alur di kepala saya gagal pindah ke presentasi. Nah, itu masalah koherensi yang klasik banget. Coba bayangin, koherensi itu kayak benang merah yang nyatuin semua poin. Tanpa benang itu, kita cuma kayak ngelempar fakta dan ide acak ke audiens. Kita maksa mereka kerja keras buat nyambung-nyambungin sendiri. Dan kebanyakan orang, kalau disuruh kerja keras mikir gitu, mereka bakal milih buat, ya udah, nggak merhatiin lagi. Mereka bakal manggut-manggut, tapi pikirannya udah kemana-mana. Dan itu hal terakhir yang kita mau kan, sumbernya nyaranin gunakan struktur untuk membantu dan pastikan nada pesan konsisten. Jadi ini soal alur yang logis dari A ke B ke C dan juga soal menjaga nada. Jangan mulai formal banget, di tengah jadi santai terus formal lagi, gitu ya. Persis. Konsistensi itu bikin penerima merasa aman dan bisa nebak alurnya. Mereka jadi bisa fokus ke isi pesan, bukan malah bingung sama struktur atau nada yang ganti-ganti. Jadi, korek itu bangun kredibilitas di level fakta. Kalau coherent, bangun kredibilitas di level alur pikir. Dua-duanya pilar kepercayaan. Oke, sampai di sini kita udah punya pesan yang intinya kuat, clear, concise, konkret, dan strukturnya kredibel, korek, koheren. Kayaknya udah hampir sempurna. Tapi seberapa sering sih Anda dapat email yang kelihatannya udah oke, tapi Anda tetap harus balas nanya, ini deadline-nya kapan, PIC-nya siapa, lapornya ke siapa nih kalau udah selesai? Nah, itu mungkin karena pesannya ngelewatin C yang ke-6, komplit, lengkap. Ah, ini C favorit saya. Soalnya ini yang paling sering dilupain orang kalau lagi buru-buru. Saya punya pengalaman lucu soal ini. Dulu, saya kirim undangan rapat penting ke seluruh departemen. Pesannya jelas, ringkas, agendanya konkret. Tapi saya lupa satu hal kecil, link Zoom-nya. 5 menit sebelum rapat mulai, HP saya banjir pesan panik dari puluhan orang. Wah, itu pelajaran berharga banget soal pentingnya kelengkapan. Hahaha, saya bisa bayangin paniknya. Itu contoh yang sempurna banget. Kelengkapan itu artinya kita mengantisipasi pertanyaan penerima. Sebelum kita klik kirim, coba deh kita jadi mereka sebentar. Terus tanya, info apa lagi ya yang gue butuhin biar bisa ngerjain ini tanpa nanya-nanya lagi? Di sumbernya disebut ini menyediakan semua yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan, termasuk call to action yang jelas. Betul. Dan ini penyeimbang dari concise yang kita bahas di awal tadi. Seni komunikasi yang hebat itu ada di sini nih. Ngasih semua informasi yang dibutuhin, komplit, tapi dengan sesedikit mungkin kata concise. Ini maksa kita buat mikir beneran. Info mana yang penting banget dan mana yang cuma nice to have. Oke, kita sampai di C yang terakhir. Menurut saya, ini yang paling bisa bedain antara komunikasi yang cuma fungsional sama komunikasi yang beneran ngena. Ini sentuhan manusianya. Courteous, sopan dan santun. Sumbernya bilang ini pesan yang ramah, profesional, terbuka, dan jujur. Betul.
Dan ini lebih dari sekedar basa-basi atau bilang tolong dan terima kasih loh. Kesantunan di sini, menurut sumbernya, itu soal empati. Ada satu kalimat kunci di sana. Pikirkan pesan Anda dari sudut pandang penerima. Ini perubahan cara pikir yang fundamental. Tapi bukannya ada bahaya jadi terlalu sopan sampai pesannya malah jadi nggak clear atau konkret? Misalnya pas kita mau kasih feedback negatif, kita kan sering banget muter-muter dulu pakai basa-basi, sampai intinya malah kabur karena takut nyakitin perasaan. Gimana tuh nyeimbanginnya? Pertanyaan krusial. Nah, disinilah kita harus bedain antara courteous, sopan, dengan evasive, mengelak. Sopan itu bukan berarti nggak langsung. Kita bisa kok sangat langsung dan jujur, tapi tetap sopan. Misalnya, daripada bilang, laporanmu berantakan, itu kan nggak sopan dan nggak konkret. Anda bisa bilang, makasih ya laporannya, datanya udah lengkap nih. Tapi, saya butuh bantuanmu buat rapiin strukturnya biar alur ceritanya lebih jelas. Gimana kalau kita fokus ke bagian A dan B dulu? Pesannya tetap clear, konkret, tapi disampaikan dengan empati. Fokusnya ke solusi, bukan ke kesalahan orangnya. Courteousness itu soal gimana caranya bikin orang mau dengerin kita, bahkan pas pesannya sulit. Wow, itu bener-bener merangkum semuanya. Jadi mari kita rekap cepet ya. Kita punya 7C komunikasi efektif. Clear, concise, concrete, correct, coherent, complete. Dan yang terakhir, courteous. Ini bukan teori doang, tapi beneran daftar periksa mental yang bisa kita pakai tiap hari. Dan mungkin sebagai penutup dari saya, kuncinya adalah melihat ini sebagai satu sistem yang utuh, holistik. Mereka itu saling nguatin. Waktu Anda fokus biar lebih clear, ya, seringnya pesan Anda otomatis jadi lebih concise. Waktu Anda berusaha menjadi courteous dengan mikirin penerima, Anda jadi kepikiran buat bikin pesan yang lebih komplit buat mereka. Jadi jangan lihat ini sebagai 7 tugas terpisah, tapi sebagai satu pola pikir, satu mindset komunikasi. Sebuah mindset bukan cuma checklist, saya suka itu. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Kita udah bedah ke-7 elemen ini. Sekarang, coba deh Anda pikirin sebentar komunikasi Anda selama seminggu terakhir. Dari ke-7C ini, mana ya yang paling sering jadi titik buta Anda? Apakah Anda cenderung bertele-tele dan kurang concise? Atau mungkin terlalu fokus ke data sampai lupa sentuhan courteous? Dan yang lebih penting, coba bayangin, kalau Anda bisa benerin 1C aja minggu depan, apa ya efek domino terkecil yang mungkin terjadi pada interaksi Anda dengan orang lain?